Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film action yang berjudul Ghost Rider. Film ini dirilis tahun 2007 yang menceritakan tentang seorang remaja pengendara motor yang menjual jiwanya kepada iblis untuk menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang sakit keras. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja, let's play. Scene diawali menceritakan sebuah legenda tentang Ghost Rider. Konon setiap generasi akan memiliki seorang rider, di mana mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang jiwanya dikutuk untuk memenuhi kontraknya dengan iblis. Lalu diceritakan sang iblis yang bernama Mephistopheles memerintahkan sang Ghost Rider ke desa San Veganza untuk memenuhi sebuah kontrak mengambil sebuah gulungan bernilai 1000 jiwa iblis. Tetapi kontrak itu sangat kuat dan dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan sang iblis berkuasa karena memiliki kontrak itu. Sehingga dia melarikan diri dari sang iblis. Dan hal ini belum pernah dilakukan para rider sebelumnya. Kemudian cerita berpindah di suatu acara karnaval, terdapat seorang ayah dan anak. Sang ayah bernama Barton Blaze yang menderita sakit kanker, sedangkan si anak bernama Johnny Blaze yang saat itu berumur 17 tahun dan memiliki seorang kekasih yang bernama Roxy. Mereka melakukan sebuah atraksi melewati lingkaran api dengan sepeda motornya. Setelah itu, Johnny dan Roxy bermesraan di bawah pohon. Tapi di sela-sela itu, Roxy mengatakan bahwa ia akan pergi karena ayahnya menyuruhnya untuk tinggal bersama ibunya. Lalu Johnny yang nekat mengajak Roxy untuk kabur berdua dan melanjutkan hidup bersama. Pokoknya mah cinta segalanya. Keluarga nomor 2. Lalu mereka berjanji akan berangkat besok siang dan bertemu lagi di sana. Sesampainya di rumah, Johnny menemukan surat kesehatan ayahnya, di mana ternyata kankernya sudah parah dan menyebar. Johnny terlihat sedih dan syok setelah membaca itu. Kemudian ketika ia sedang mengoprek motornya, terlihat Mephisto datang ke lokasi karnaval itu. Lampu-lampu menjadi pecah dan rusak ketika dilewatinya. Johnny Blaze. Lalu iblis itu menghampiri Johnny dan menawarkan sebuah perjanjian agar ayahnya bisa sembuh dengan menukar jiwa Johnny sebagai gantinya. Awalnya Johnny sempat ragu, namun iblis itu langsung mengeluarkan kertas kontraknya dan tiba-tiba jari Johnny terluka saat membuka gulungan kontrak itu. Dan tetesan darahnya jatuh di kontrak itu, sehingga tanpa sengaja, ia telah melakukan perjanjian dengan iblis. Keesokan paginya, saat Johnny bangun, ia tampak kaget melihat ayahnya yang sangat segar bugar. Dan ayahnya juga mengatakan bahwa hasil analisa dokter menyatakan kalau ia sudah sembuh dari penyakit kankernya. Kemudian sang ayah kembali bersiap untuk melakukan atraksinya. Kali ini ia sangat semangat dan bertenaga. Dan bahkan, yang akan ia lompati kali ini bukan hanya mobil, melainkan ia akan melompati helikopter dengan motornya. Namun di sini, Johnny mengatakan bahwa ia akan kabur bersama Roxy. Awalnya, sang ayah marah dengan keputusannya. That's great. 2 kids on the run with nothing. Waste my whole life jumping bikes at some stupid carnival. Dad, I want something better than that. Your old man will have the cops on you before you get to county line. Namun kemudian, memberikan kunci motor dan menyuruhnya mengejar Roxy. Ketika Johnny sudah bersiap pergi, dia mendengar keributan di tempat atraksi ayahnya. Yang ternyata ayahnya mengalami kecelakaan dan ayahnya tewas karena kecelakaan itu. Johnny sangat sedih atas kejadian itu. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tertawa dan penampakan Mephisto yang perlahan menghilang. Ini nih yang namanya tipu daya iblis kampret. Emang bener sembuh dari kanker, tapi ujungnya dibunuh juga, malah lebih parah. Setelah kejadian itu,
Johnny memutuskan untuk pergi. Namun saat di tengah jalan, ia dihadang oleh Mephisto. Iblis itu mengatakan bahwa suatu saat jika sudah dibutuhkan, ia akan menemui Johnny. Lalu ia mentransfer sebuah kekuatan ke tubuh Johnny sambil menghapus ingatannya dan mengatakan bahwa Johnny adalah miliknya. Lalu ia pun menghilang dan meninggalkannya. Kemudian Johnny pun melanjutkan perjalanan. Dan ia melihat Roxy yang sudah menunggunya. Namun karena ingatan Johnny sudah dihapus, ia tidak mengingat siapa Roxy dan meninggalkannya begitu saja di bawah derasnya hujan. Cerita pun berlanjut memperlihatkan Johnny yang sudah dewasa dan sedang bersiap melakukan atraksi yang sangat gila, yaitu melompati banyak mobil truk sekaligus. Saat sedang melakukan aksinya, tiba-tiba ingatan tentang kontrak itu terlintas di benaknya, sampai membuat ia kehilangan fokus dan terjatuh. Semua orang mengira ia tewas, namun ternyata Johnny masih selamat dan penonton bersorak gembira atas hal itu. Di sisi lain, terlihat ada sosok yang menyeramkan yang datang dibarengi dengan hujan api. Ia adalah iblis bernama Blackheart yang sedang menuju ke sebuah bar. Ia membunuh semua orang di sana dengan cara menjadikannya mayat kering. I knew you were here. Ternyata tujuan ia datang ke bumi adalah menemui iblis-iblis yang lain. Ada iblis berbentuk air yang bernama Walau. Kemudian iblis berbentuk tanah bernama Gresil. Lalu yang terakhir, iblis berbentuk udara bernama Abigor. Blackheart meminta bantuan para iblis itu untuk mencari dan mendapatkan kontrak San Veiganza yang akan digunakan untuk menguasai dunia. Ternyata di luar bar sudah ada Mephisto yang kemudian memarahi Blackheart karena belum waktunya ia datang ke sini. Ternyata Mephisto adalah ayah Blackheart. Di sini Blackheart marah karena ayahnya malah memberikan kekuatan api neraka kepada Ghost Rider pilihannya, bukan ke anaknya sendiri. Kemudian Blackheart menantang ayahnya menunjukkan ridernya. Ia mengatakan akan membunuh rider itu dan kemudian membunuh ayahnya. Kemudian scene berpindah di mana memperlihatkan Johnny yang kembali bersiap untuk melakukan atraksi gilanya. Acara ini juga disebut sebagai lompatan kematian karena Johnny akan beraksi di lapangan bola dengan melompat dari satu gawang ke gawang lainnya. Ia ditemui oleh mantan pacarnya dulu, yaitu Roxy, untuk wawancara. Di sini ingatan Johnny mulai kembali dan saat wawancara dimulai, Johnny malah tidak fokus menjawab pertanyaannya. 3, 2. How's your dad? What's going through your mind? You look really good. Johnny, what drives somebody to risk their... I heard you got married. Kemudian atraksi akan dimulai. Namun gilanya, si Johnny mengganti rintangannya dari melompati 50 mobil menjadi melompati 6 helikopter. Ini semua dilakukan karena teringat pada ucapan sang ayah sebelum meninggal. A helicopter. Kemudian Johnny melakukan lompatannya dan kali ini dia bisa mendarat dengan selamat, utuh tanpa kurang suatu apapun. Sepertinya kedatangan Roxy menjadi mood booster baginya. Setelah itu, Johnny langsung ngegas motornya keluar. Ternyata ia mengejar Roxy. I made it! Pull over! Johnny, look out! Mereka pun terlibat pembicaraan. Ternyata Johnny berharap bisa PDKT-an lagi dengan Roxy dan mengajaknya makan malam di restoran Itali. Karena terlalu banyak alasan, kemudian Johnny langsung menyosornya. Setelah itu mereka janjian dinner di restoran Hotel Roxy jam 8 malam. Para pengendara yang terkena macet bukannya marah, melainkan sibuk minta tanda tangan kepada Johnny.
Malam harinya Roxy sudah berada di restoran sesuai janji. Namun, Johnny tak kunjung datang. Nah, ternyata Johnny masih di rumah dan sedang bersiap untuk pergi ke restoran itu. Namun tiba-tiba, ia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Don motor kesayangannya hilang secara misterius, tapi ia masih mendengar suara mesinnya. Kemudian ia mengikuti sumber suara itu dan menemukan motornya terparkir dengan kondisi nyala tanpa ada satupun orang di sana. Kemudian tiba-tiba muncul Mephisto dan mengatakan bahwa selama ini ialah yang menjadi pelindung bagi Johnny. Sehingga ia tak pernah mati walau melakukan aksi yang sangat berbahaya. Kemudian ia meminta Johnny untuk membunuh seseorang yang bernama Blackheart. Johnny pun menolak karena itu bukan urusannya dan langsung menaiki motornya. Namun karena ia sudah terikat kontrak, ia seakan terkunci di atas motornya. Dan ini yang terjadi saat iblis itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Johnny berhenti di sebuah ruangan dan untuk pertama kalinya kita diperlihatkan perubahan Johnny menjadi Ghost Rider. Di sisi lain, ternyata Blackheart dan yang lainnya sedang mencari sebuah makam untuk menemukan keberadaan dari kontrak San Veganza. Kemudian Ghost Rider muncul dan terjadi baku hantam. Ia menghancurkan Graysill menjadi berkeping-keping, sedangkan Blackheart dan yang lainnya melarikan diri. He ain't so tough. Dirtbag. Out of mercy. Ghost Rider pun langsung tancap gas pergi dari sana. Saat di perjalanan, ia menyelamatkan seorang wanita yang akan dirampok. Ia meminta sang rampok untuk menatap matanya. The blood of the innocents. Waktu menunjukkan dini hari dan Johnny pun kembali ke wujud manusianya. Morning, bonehead. Saat terbangun, Johnny berada di sebuah tempat di dekat makam dan bertemu dengan seorang pria tua yang paham sekali tentang Ghost Rider. Dan ia menceritakan informasi bahwa semua Ghost Rider memiliki kekuatan tatapan penebusan dosa yang membakar jiwa yang jahat. Ia juga mengatakan jika 150 tahun yang lalu ada Ghost Rider sebelum Johnny di kota bernama San Veganza. Lalu siapa sih sebenarnya kakek ini? Setelah itu Johnny pergi dari sana dan ia berhenti di sebuah lokasi yang terlihat berantakan akibat ulahnya semalam saat berubah menjadi Ghost Rider. Di sana juga ada Roxy yang sedang meliput berita. Kemudian Johnny menghampirinya untuk meminta maaf. Tetapi Roxy mengabaikannya dan pergi dari sana. Malam harinya, Johnny membaca buku tentang pengendalian jiwa yang kerasukan dan mencoba mempraktekkannya. Give me control. Tak disangka Roxy mendatangi kediaman Johnny untuk meminta maaf. Lalu terjadi adegan yang diinginkan netizen. Setelah itu Johnny menceritakan kenapa ia tak datang semalam. Johnny mengatakan jika ia telah menjual jiwanya kepada iblis. Namun Roxy tidak percaya dan menyangka Johnny mengarang cerita itu. Kemudian ia pergi meninggalkan Johnny. Tak lama berselang, datang polisi mengepung Johnny. Johnny Blaze. You're coming with us. Ia dibawa ke penjara karena plat nomor dan bekas bannya terdapat di TKP. Polisi menuduh Johnny telah membunuh banyak orang dengan cara khusus, sehingga jasad mereka seperti kering terbakar.
yang padahal itu adalah ulah dari iblis Blackheart. Karena ia terus menyangkal bahwa tak melakukan pembunuhan, ia dimasukkan ke dalam sel yang dipenuhi narapidana. Mereka semua mengenal Johnny. Ternyata mereka bertaruh banyak uang untuk melihat Johnny gagal. Tapi ternyata Johnny berhasil melakukan lompatannya, sehingga mereka kehilangan banyak uang dalam perjudian. Kemudian mereka menghajarnya. Saat dikeroyok, Johnny langsung berubah menjadi Ghost Rider dan membuat mereka semua terpental. Johnny pun mengambil jaket milik salah satu dari mereka dan membuat penampilannya semakin stylish. Very nice. Kemudian Johnny memanggil motornya dan membuat seorang polisi terkejut. Saat akan naik motor, muncul polisi lain yang langsung memukul rahangnya. Di tempat lain, terlihat Blackheart masuk ke dalam gereja dan menanyakan keberadaan kontrak San Veganza kepada seorang pastor di sana. Pastor itu berkata tidak tahu dan membuat Blackheart marah. Di sisi lain, terlihat Ghost Rider sedang dikejar oleh banyak polisi. Setelah berhasil kabur, ia melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Abigor, si iblis angin. Kemudian Ghost Rider menuju ke atas gedung, mengejar Abigor. Sesampainya di atas, Ghost Rider disambut oleh helikopter yang masih ngeyel mau menangkapnya. Lalu dengan rantainya, si Ghost Rider melempar heli itu agar menjauh dari sana. Kemudian muncul Abigor dan terjadi pertarungan antara mereka berdua, yang berhasil dimenangkan oleh Ghost Rider dengan memutar-mutarkan rantai apinya yang membuat iblis itu terbakar. You're a slow learner, aren't you, Ryder? You cannot catch the wind. Singkat cerita, Johnny kembali ke tempat pria tua yang mengetahui banyak hal tentang Ghost Rider, di mana ia mengatakan Johnny harus waspada karena Blackheart akan melakukan segala cara agar mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk memanfaatkan orang terdekatnya. Dan benar saja, Blackheart mendatangi Roxy yang kebetulan sedang berada di tempat Johnny, di mana Blackheart bertujuan menyandera Roxy dan meminta Johnny untuk membawakan kontrak San Veganza. Saat Johnny datang, Blackheart pun langsung menyerangnya. Lalu Johnny berubah menjadi Ghost Rider dan mengeluarkan ulti tatapan penebusan dosa. Johnny mencoba membuat jiwa Blackheart terbakar. Tetapi karena Blackheart adalah iblis yang tidak memiliki jiwa, maka skill tersebut tidak berlaku kepadanya. Alhasil Johnny kalah dan diperintah untuk mengambil gulungan kontraknya dengan ancaman nyawa Roxy. Johnny pun pergi ke tempat pria tua itu untuk mencari gulungan kontraknya, di mana akhirnya pria tua itu memberitahu jika kontrak itu disembunyikan di gagang sekopnya. Karena melihat Johnny memiliki kepribadian baik, pria itu memberikan kontraknya dan akan mengantarnya ke lokasi itu. Di sini terungkap fakta jika pria itu adalah Carter Slade, Ghost Rider sebelum Johnny yang diperintah untuk mengambil kontrak San Veganza. Carter Slade. Let's ride. Pria itu mengantar Johnny sampai di depan lokasi karena ia tak ingin ikut campur. Kemudian ia memberikan Johnny senjata untuk mengalahkan Blackheart. Saat Johnny melewati rawa, muncullah si iblis air yang langsung menenggelamkannya, berharap Johnny mati kehabisan nafas. Namun ini yang terjadi. Johnny pun menunjukkan gulungan kontraknya dan kemudian Blackheart melemparkan Roxy menjauh. Kemudian Johnny berubah menjadi Ghost Rider bertujuan untuk mencegahnya membaca gulungan itu.
Namun karena matahari sudah mulai terbit, menjadikan kekuatan Ghost Rider melemah. Dan alhasil, 1000 jiwa iblis berhasil dimiliki oleh Blackheart. Tract of San Veganza. All of you, to me! My name is Legion. Dengan sisa waktu sebelum matahari terbit sepenuhnya, Johnny pun mencoba untuk menyerang Blackheart. Namun tubuhnya sudah menjadi abadi dan benda fisik takkan bisa melukainya. Sampai akhirnya Johnny menyadari jika sekarang Blackheart sudah memiliki 1000 jiwa di dalam tubuhnya. Sehingga sekarang ulti tatapan penebusan dosa miliknya akan mampu membakar Blackheart. Setelah semua selesai, muncullah Memphis yang datang untuk mengambil kembali kekuatan Ghost Rider-nya. Namun karena Johnny masih menyimpan dendam kematian ayahnya, ia menolak untuk mengembalikannya. And I'm gonna use it against you. The spirit of vengeance. Setelah itu, Johnny dan Roxy kembali ke pohon keramat, tempat di mana mereka dulu berjanji untuk sehidup semati. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.